Oke, pada video ketiga kita kali ini kita akan membahas mengenai beberapa produk kreatif, beberapa contoh produk kreatif yang ada di beberapa wilayah. Yang pertama kita akan bahas dari Eropa, kemudian dari Asia ada Korea, yang mungkin teman-teman sudah selalu dengar ya, Korean Wave, dan juga salah satu di Filipina yang mungkin untuk wilayah negara ASEAN kita jarang juga mendengarnya, tapi kita akan belajar mengenai bagian Filipina. Jika kita berbicara mengenai industri kreatif, kita berarti berbicara bahwa budaya dan kreatif industri itu merupakan jantung dari kreatif ekonomi itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam industri kreatif dan budaya itu adalah industri yang memerlukan bakat, talenta, pengetahuan, knowledge intensif. Dan dari bakat, dari pengetahuan, dari kreativitas tersebut, itu mereka dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi yang begitu besar dan menjaga menjaga identitas Eropa itu sendiri, baik dari budaya ataupun nilai-nilainya atau value-nya. Dan kalau kita melihat di Eropa, mereka itu sangat memiliki banyak produk-produk yang lux, yang mewah, yang yang high end. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar ya merek-merek ini ada Louis Vuitton, kemudian Hermes, kemudian Lavin. Ini adalah produk-produk yang ada di Eropa, terutama dari negara Prancis. Ini kan barang-barang yang branded, barang-barang yang sangat mewah. Dan barang-barang ini, jika kita hanya melihat produk barangnya saja ya, tanpa melihat brandnya, sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa barang-barang ini sama saja dengan barang-barang yang lain, misalnya tas Louis Vuitton. Sebenarnya kan dari bahan dasar yang sama dengan tas-tas yang lain. Atau baju-baju dengan merek-merek yang lux, merek-merek yang high-end. Mereka kan baju-baju juga yang merupakan berasal dari produk yang sama dengan baju-baju yang lain. Hanya saja, dengan daya kreativitas, dengan pengetahuan yang mereka punya, dan juga dengan bakat yang mereka miliki, mereka membuat barang-barang tadi, yang sebenarnya sama saja dengan barang-barang yang lain, mereka buat menjadi barang yang bernilai yang lebih tinggi. Dan disinilah nilai yang dimaksud dengan kreatif ekonomi itu ya. Kita menambahkan nilai lebih daripada daripada nilai yang dimiliki oleh bahan-bahan dasar tadi. Makanya kita bisa melihat Louis Vuitton, Hermes, Lavin itu merek-merek dengan harga yang sangat mahal. Karena ada hal atau nilai lebih yang ditawarkan oleh merek-merek tersebut. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kreatif. Ini salah satu contoh yang dimiliki oleh Lavin ya, tas. Kalau kita lihat di sini, mungkin teman-teman juga nanti searching juga. Ini tas mirip tas kresek sebenarnya. Hitam semua, dibawa dengan cara ya seperti ya, seperti dicangking ya bahasa Jawanya. Dan uh, apa menariknya buat kita kalau misalnya kita hanya melihat sekilas, wah tas kresek ngapain kita beli? Tapi itu harganya sangat fantastis. Kalau teman-teman nanti cari tahu ya di websitenya Lavin sendiri, itu ada beberapa macam tas dengan harga puluhan juta dan eh, tas kresek ini harganya jelas jutaan. Nah, untuk apa sebenarnya kita beli tas dengan wujud kresek seperti ini? Kalau kita hanya melihat produk dasarnya saja, bentuknya tas dengan seperti tas kresek, ya kita nggak akan bangga. Tapi ketika itu sudah dikasih label Lavin dari Paris maksudnya, itu harganya jelas sangat fantastis dan kita bisa jadi bangga. Itu sama saja seperti yang pernah saya katakan atau cerita ke teman-teman, ada model baju yang sekarang itu mirip dengan spray rumah sakit lurus-lurus, garis-garis lurus. Dan sekarang itu menjadi populer di kalangan anak muda. Kita kemudian pede ketika menggunakan pakaian seperti itu dan kalau kita juga tahu ini adalah tas dari Lavin, kita pasti juga semakin percaya diri. Kita
Nggak malu membawa tas dengan model tas kresek kalau mereknya adalah Lavin. Wah, itu kita pasti bangga banget. Inilah yang dimaksud dengan salah satu produk kreatif, di mana kita memberi nilai lebih, bahkan nilainya jauh lebih baik, lebih dari yang hanya sekedar kalau kita hanya menjual produk utamanya saja. Katakanlah tas ya, tasnya saja. Tapi dengan kreativitas kita, kita menambahkan nilai lebih di dalam tas tersebut, dan kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dibandingkan kita menjual produk tangible-nya saja. Berbicara mengenai produk tangible dan intangible, mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham apa itu tangible dan intangible. Produk tangible itu adalah produk yang kasat mata, produk yang dapat dilihat, bisa dipegang atau dibawa kemana-mana, dan ya kita bisa benar-benar lihat itu secara real. Tapi berbeda dengan produk intangible itu adalah produk yang tidak kelihatan. Nah, contohnya di sini adalah eh, tas itu adalah produk tangible-nya. Tapi tas Lavin itu tidak menjual hanya sekedar tangible-nya saja, tapi intangible, yaitu emosi di sini. Disinilah kemudian ketika kita memakai produk Levin, ada perasaan bangga, ada perasaan senang, ada perasaan percaya diri yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan produk emosi, produk intangible. Daya tarik emosi lah yang dijual oleh produk-produk seperti ini. Dan ini bisa dilakukan hanya dengan kreativitas, dengan pengetahuan, dan juga dengan bakat-bakat yang harus kita asah. Bagaimana membuat sebuah produk itu memiliki nilai lebih secara emosi. Seperti itu.